justru bisa jadi kita itu lebih baik daripada negara-negara lain, tapi mungkin kita belum punya kesempatan untuk men-showcase kemampuan kita. Di sini kita akan lihat sebenarnya seberapa hebat sih talent-talent Indonesia itu. Kita berbangga bersama, and with that, membawa kita ke Imagine Cup Finalist Presentation, let's welcome on stage Azure Partner Manager Microsoft Indonesia, Mr. Ricky Haryadi. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Masih semangat? Saya hari ini berada di antara jam terakhir dengan Niji ya, dengan Giring Niji ya. So, boleh angkat tangan Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar Imagine Cup sebelum hari ini? Oke, ada yang sudah pernah mengikuti kompetisi Imagine Cup? Mungkin? Gak ada. Selain yang di sana, kamu pasti ikut soalnya. Ya, so Imagine Cup adalah global competition yang dilakukan oleh Microsoft untuk students dan developers seluruh dunia. In fact, these are some of the facts about Imagine Cup. 3 angka ini, 17, 2 million plus dan 100 plus. 17 tahun Imagine Cup sudah berjalan di dunia, termasuk di Indonesia. Lebih dari 2 juta students yang pernah berkompetisi di Imagine Cup ini dan lebih dari 100 countries yang ikut dalam kompetisi itu. Dan hari ini kita cukup berbangga karena di level Asia kita mendapat 2 perwakilan dari Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Indonesia. Nah, inilah tim finalis kita dan sebentar lagi kita akan mengadakan talk show. Kita mau tahu lebih lanjut gimana solusi apa yang mereka buat dan gimana perjalanan mereka di Imagine Cup. Untuk itu saya mau undang teman-teman kita dari tim Tulibot dan tim Altruistik, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk para mahasiswa kita. Oke. Sebelumnya saya mau mulai dulu, ada satu perwakilan tim kita yang sudah bikin video mengenai solusi mereka dari tim Altruistik. Kita lihat dulu videonya ya. Oke, nah itu salah satu solusi dari teman kita yaitu tim Altruistik. Nah, kita punya 3 orang di sini dari tim Altruistik dan 2 orang di sana dari perwakilan tim Tulibot. Kita mau mulai dulu dengan tim Altruistik. Boleh salah satu dari kalian coba kenalin diri kalian, namanya siapa, dari universitas mana, dan solusi kalian tuh sebenarnya apa sih gitu. Baik, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Monica Adela. Saya di sini perwakilan dari Universitas Komputer Indonesia dan sudah menjadi finalis di Imagine Cup 2020.
Oke, adapun solusi yang kita tawarkan pada hari ini yaitu adalah Tanah Airku. Nah, Tanah Airku merupakan media pembelajaran interaktif tentang kebudayaan yang menggunakan teknologi AR dan juga VR. Nah, di dalam ini kita mengimplementasikan taksonomi Bloom dan juga SCORM sebagai standar pembelajaran, sehingga ini cocok sekali dengan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Nah, sehingga ini dapat mudah dipahami dan diterapkan kepada anak-anak. Oke, thank you. Saya next ke tim yang sebelah dulu ya. Coba tim Tulibot boleh kenalin juga kalian namanya siapa aja. Tadi kita belum kenalan semua by the way ya. Boleh dikenalin dulu nih namanya siapa kamu? Nama saya Dimas Miftahul Huda, saya juga dari Universitas Komputer Indonesia. Oke, Aziz? Kalau gitu, nama saya Aziz Noval, saya pun sama dari Universitas Komputer Indonesia. Oke, ya ini dari tim yang pertama altruistik. Nah sekarang dari tim Tulibot, boleh kenalin diri sekalian ceritain apa sih solusi kamu? Ya, jadi sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Alanur, saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, perwakilan dari tim Tulibot. Jadi mungkin kenalan dulu aja ya sama Namira gitu. Namira, ya. Ya, perkenalkan nama saya Namira Rizky Anissa, itu kelihatan sih cewek sendiri jadi ya. Nama saya Namira Rizky Anissa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, jadi solusi apa Tulibot itu Jadi sebenarnya? Tulibot itu istilahnya platform yang intinya kita membantu teman tuli atau yang nggak bisa dengar itu bisa berkomunikasi dengan teman dengar seperti kita gitu. Jadi kita itu mempunyai dua device, yang pertama adalah smart glass yang dimana bisa merubah audio ke teks kemudian akan ditampilkan ke kacamata gitu. Dan yang kedua, gimana mereka bisa merespon. Seperti yang kita tahu kan kalau teman tuli atau teman-teman yang nggak bisa dengar kan biasanya dia menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi gitu kan. Jadi kita juga membuat sebuah smart glove untuk merubah gestur atau bahasa isyarat ke audio. Jadi teman-teman dengar yang kurang tahu bahasa isyarat itu bisa mengerti gitu. Oke, jadi Tanah Airku bikin platform pembelajaran menggunakan augmented reality dan virtual reality, sedangkan Tulibot membuat smart device untuk berkomunikasi dengan orang yang punya keterbatasan, dalam hal ini adalah tuli gitu ya. Nah, why? Kenapa dari tim kalian altruistik bisa punya ide bikin Tanah Airku ini? Mungkin bisa diceritain nggak why? Apa sih backgroundnya? Di Indonesia ini kan kita dipisahkan dengan pulau-pulau dan juga kaya akan budaya ya. Jadi pada intinya kita tuh mau membantu anak-anak di seluruh Indonesia untuk belajar tentang kebudayaan dengan tanpa keterbatasan biaya. Jadi mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun dan dengan cara yang menyenangkan. Yang itu terakhir yang paling penting. Jadi belajar dimanapun, kapanpun menggunakan media teknologi ya. Gimana dengan tim Tulibot? Why? Oke, kalau dari Tulibot sendiri itu awalnya kita survei nih ke komunitas tuli yang ada di Surabaya. Terus kita realize nih, oh banyak banget nih masalah untuk teman-teman tuli, mulai dari communication gap, terus diskriminasi, dan jumlah orang tuli di Indonesia itu gede, 40,5 juta dari riset oleh World Health Organization. Jadi kita mencari gimana ya kita bisa bikin solusi yang sekiranya tuh bisa membantu teman-teman tuli untuk have a better communication with society. Oke, berarti ada 40,5 juta orang tuli di Indonesia. Ya, tapi itu spesifiknya dibagi-bagi lagi, ada yang bayi, ada yang kehilangan pendengaran kayak 50%, jadi nggak full 100% tuli gitu. Oke, kayak gitu. Sekarang saya lanjutin ke tim Tulibot. Dari ide yang udah ada, gimana perjalanannya di Imagine Cup? Sampai kalian bisa menjadi salah satu runner up finalis di Imagine Cup level Asia. Level Asia itu mereka ini kompetisinya bukan cuma di Indonesia, Bapak Ibu. Mereka berkompetisi dengan orang-orang India, orang-orang Jepang, orang-orang dari Southeast Asia, level Asia. Ya. Jadi gimana perjalanan kalian di Imagine Cup kali ini? Jadi kalau misal aku personally itu emang kan dari SMK itu dan udah tahu Imagine Cup itu udah lama juga. Jadi di tahun mungkin 2018 itu udah sempat apply tapi nggak diberikan, belum mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu finalis gitu. Terus di
next years-nya di tahun ini 2019 itu submission-nya kita coba nih cari permasalahan yang tadi yaitu permasalahan tuli dan kita membuat solusi tuli buat ini dan alhamdulillah kita masuk di finalis Asia gitu. Dari situ kita mungkin langsung semangat buat itu sih. Oke, jadi udah pernah gagal tapi mencoba lagi ya? Iya, benar. Challenge-nya apa sih? Dan gimana challenge-nya apa? Dan gimana caranya menghadapi challenge itu? Untuk challenge di Imagine Cup yang sekarang, karena ini kan virtual nih, pertama kali virtual kan. Challenge-nya yang pertama kemarin masalah koneksi tentunya. Karena kalau koneksinya nggak jelas itu pasti kan ntar yang suaranya nggak muncul apa segala macem. Dan emang kita harus lebih present waktu presentasi biar nyampe informasinya. Lebih kayak gitu sih untuk challenge-nya. Nah gimana dengan kalian? Perjalanannya gimana? Challenge-nya apa? Lalu gimana cara kalian menghadapi challenge tersebut? Perjalanan kami dari Tanah Airku ini pada tahun 2017 kita pernah ikut juga Tanah Imagine Cup, namun hanya menjadi finalis nasional. Udah gitu kita mendapat pada tahun 2019 alhamdulillah kami mendapatkan government grant sejumlah 300 juta. Terus kita kembangin lagi Tanah Airku ini sampai sukses sampai sekarang. Lalu setelah matang 2020 kita daftar lagi Imagine Cup dan sekarang alhamdulillah bisa masuk finalis. Tepuk tangan dulu dong. So this is going to be my last question untuk kalian berdua. Pertama adalah what's next. Kedua, apa saran kalian buat teman-teman developer atau mungkin student di luar sana yang nonton, kalian mau memberikan kesan-pesan apa? Bisa mulai dulu mungkin dari tim altruistik. Untuk what's next, jadi Tanah Airku ini alhamdulillah sudah mengcover 6 suku yang ada di Indonesia. Tapi kan Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi dan masih banyak lagi suku-suku di sana. Kita harus mengcover itu semua dan mengcover juga yang ada di dunia pada edisi selanjutnya dari Tanah Airku. Saran buat para Kalau anak-anak saran muda? buat developer sih terutama yang masih kuliah ya, yang sama seperti saya. Kalau kalian masih kurang bergaul, saya saranin banyak-banyak bergaul. Soalnya kalau dari Banyak-banyak bergaul. ya oke. dari pergaulan itu biasanya muncul banyak ide. Nah dan kalau udah dapet ide itu jangan jangan egois dan pengen ngerjain ide itu sendirian gitu. Kita tuh harus berkolaborasi kayak saya dan teman-teman saya. Jadi sarannya itu berkolaborasilah untuk berinovasi dan karena kita bisa ngerjain hal yang besar sendirian. Thank you. Gimana dengan kamu? What's next and apa sarannya? Untuk Tulibot ke depannya, kami sendiri berharap ini nggak bakal berhenti di sini. Kita pengen terus mengembangkan alat ini sehingga nanti ini benar-benar bisa nih buat bantu teman-teman tuli. Jadi benar-benar bisa menjadi alat yang membantu teman-teman tuli untuk have a better communication with society. And apa sarannya untuk para developer muda atau mungkin para mahasiswa? Sarannya mungkin lebih, karena kan kita udah di era digitalisasi banget gitu kan. Udah banyak kesempatan yang sangat terbuka lebar, kompetisi, terus forum-forum terbuka, open source dan lain-lain. Jadi manfaatkan itu semaksimal mungkin dan ketika teman-teman udah punya ide, coba langsung survei ke user targetnya. Kalau misal user targetnya istilah merespon positif, lanjutkan itu. Dan itu. Oke, kita boleh beri tepuk tangan dulu buat kelima dan satu lagi yang tidak berhasil hadir hari ini, luar biasa. Nah, sebagai penutup saya mau kasih lihat satu video terakhir. Ini video yang dibuat oleh teman-teman tim Tulibot, which is adalah runner up Microsoft Imagine Cup 2020 di level Asia. Ini videonya simple, hanya demonya mereka, gimana mereka membantu orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Kita lihat dulu ya. Nah ini suaranya nggak keluar tapi basically Namira lagi peragakan gimana dia ngomong lalu ada glass yang langsung speech to text. Gitu ya untuk membantu orang-orang yang punya berkebutuhan khusus. Nah ini ada satu bahasa sign language yang sign language-nya menggunakan glove khusus langsung ditranslate menjadi sebuah speech. Gitu ya artinya apa. So with that, saya mau close. Boleh tepuk tangan lagi.
Anak-anak muda luar biasa. So with that saya mau close. 3 kata terakhir saya adalah dream it, build it, and live it. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi guys. That was amazing. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mr. Ricky Haryadi dan juga all of the finalists of Imagine Cup.